Bismillahirrahmanirrahim, dimanapun teman-teman berada. Saya Fitri Lailatul Mubarakah dan telah bersama saya Ustadz Zaid Nasrullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bola langit. Oh iya teman-teman, kondisi kita perlu diketahui dulu sebelumnya, belajar di rumah dengan belajar di sekolah bisa relatif sama tujuan dan kualitasnya, hanya saja media pendukungnya yang berbeda. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustadz Zaid untuk menjelaskan tentang bola langit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Kita langsung ke topik bahasan. Kali ini kita belajar bola langit, karena minggu sebelumnya kita belajar tentang cara menghitung waktu salat maghrib, dan kita hitung waktu salat maghrib di Helsinki bisa mencapai jam 11 malam. Nah, artinya ketika teman-teman berada di Helsinki, maka buka saumnya itu sekitar jam 11 malam. Kalau sahurnya jam berapa, Ustaz? Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Oh iya, baik. Sekarang lanjut, Ustaz. Nah, sekarang kita fokus dulu mengapa di Helsinki bisa sholat maghribnya itu jam 11 malam, dan kita buktikan bagaimana aplikasinya ke bola langit. Nah, setidaknya dalam bola langit ini ada 3 objek yang harus kita gambar. Yang pertama adalah membuat lingkaran meridian, yaitu bola langit yang membelah antara membagi bola langit timur dan membagi bola langit barat, sehingga meridian ini tepat-tepat berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, objek yang kedua adalah garis vertikal sama garis horizontal yang mewakili oleh zenit, selatan, nadir, kemudian utara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu garis vertikal dan horizontal yang mewakili huruf P, KSL. KSL itu adalah singkatan dari kutub selatan langit, kemudian Ki, kemudian Kul atau kutub utara langit. Nah, ketiga objek ini kita gabungkan ke dalam satu objek, yaitu misalkan kita gabungkan ke meridian, tadi lingkaran meridian seperti ini. Nah, jadi ada lingkaran meridian, kemudian ditambahkan dengan garis vertikal dan horizontal, zenit, nadir, selatan, utara. Kemudian karena kita membutuhkan untuk menyelesaikan cara melihat secara simulasi berada di tempat pengamat, maka kita butuhkan yang namanya bola langit dalam koordinat ekuator. Jadi kita tambahkan garis vertikal dan horizontal PQ, KSL, dan KUL. Kita gabungkan lagi, maka akan seperti ini. Jadi ini sangat berimpit sekali. Kemudian setelah itu kita coba aplikasikan. Ini waktu salat maghribnya. Kemudian ini ada datanya. Datanya misalkan di Helsinki, pi-nya atau pi lambang dari lintang tempat, yaitu sebesar 60 derajat 10 menit. Lintang utara berarti Helsinki itu berada di lintang utara ekuator sebesar 60 derajat. Kemudian ini ada deklinasi, lambang dari pergeseran matahari terhadap ekuator, yaitu sejauh 23 derajat 26 menit 8 detik. Nah, kemudian yang terakhir datanya adalah ketinggian matahari waktu saat maghrib, yaitu adalah 1 derajat. Nah, kita masuk ke bola langit yang pertama tadi, yaitu membuat lingkaran meridian. Ini ada lingkaran meridiannya, kemudian di tengah-tengahnya ada kita sebagai pengamat. Nah, kemudian kita tambahkan garis vertikal dan horizontal tadi, yaitu mewakili huruf zenit, selatan, nadir, dan utara. Nah, setelah kita buat garis vertikal dan horizontal, maka kita buat juga lengkungannya supaya terlihat 3 dimensi. Nah, yang membedakan adalah mengapa lengkungan ini mengarah ke arah selatan.
Ini kan mengarah ke selatan ya, bukan mengarah ke utara. Ya, kenapa tuh Ustaz? Nah, kenapa ini melengkungnya ke arah selatan? Sebab di sininya lintang utara. Kalau di sininya lintang utara, artinya bola langit bagian utara harus lebih luas daripada bola langit bagian selatan. Mungkin rekan-rekan bisa lihat ya, membedakan mana yang lebih luas, ini utara atau selatan. Utara. Nah, berarti ini bagian utara harus lebih luas daripada bagian selatan, karena dilihat dari lintang utaranya. Kemudian yang kedua, ini ada bagian yang diarsir, yang garis yang putus-putus. Nanti bagian yang vertikal ketemu dengan horizontal. Nah, vertikal zenit nadir ketemu dengan horizontal zenit nadir, bagian yang diarsir ketemu dengan bagian yang diarsir, maka titik potongnya menjadi arah timur. Kemudian yang kedua, yang digaris berpotongan dengan utara selatan, maka di sini adalah arah barat. Nah, kemudian kita tambahkan, nah ini namanya tata koordinat horizon. Artinya di sini ini adalah kaki langitnya, dimana yang di sini di tengah-tengah ini adalah tanah tempat kita berpijak. Nah, kemudian karena kita berada di Helsinki, maka kita butuhkan yang namanya ekuatorial. Kita tambahkan, nah seperti ini. Jadi asalnya kan di sini ada P, di bawahnya Q, di sini KSL, di sini KUL. Nah, karena kita berada di lintang utara, maka kita geserkan dari zenit ke arah selatan sejauh 60 derajat. Kemudian yang ini asalnya KUL, maka ke atas ke arah zenit sejauh 60 derajat. Kemudian di sini KSL, yang asalnya di sini KSL, karena P-nya berputar ke arah selatan, otomatis yang asalnya KSL berputar ke arah Q, yaitu sebesar 60 derajat. Otomatis Q juga ada di sini. Nah, ini sejalan dengan yang namanya zenit nadir utara selatan. Ini garis vertikal P. Ini garis vertikal P. Lengkungannya sama dengan zenit nadir, yaitu karena ini ke selatan, maka yang ini juga ke selatan, ke kesel, kutub selatan langit. Kemudian di sini ada yang diarsir, dia mengarah utara, kutub utara langit. Ini juga sama, zenit nadir mengarahnya ke arah kutub utara, ke utara maksudnya, seperti itu. Nah, karena seperti ini sudah selesai. Kita sudah membuat yang namanya tata bola langit, tata koordinat ekuatorial. Bagaimana tingkah laku matahari itu? Nah, di sini ada deklinasi. Deklinasi itu pergeseran matahari terhadap ekuator sejauh 23 derajat 26 menit 8 detik. Kita bulatkan menjadi 23. Nah, ini sejatinya yang namanya deklinasi asalnya berimpit dengan yang namanya P. Kalau misalkan kita andaikan di sini nilainya minus, maka dari P ke arah kutub selatan sejauh 23 derajat. Nah, seperti ini deklinasi. Nah, ini lengkungannya disebut dengan ekliptika. Jadi jalannya matahari itu seperti ini. Kalau misalkan tadi deklinasinya negatif, berarti matahari itu terbitnya di sini. Kenapa di sini? Sebab ini garis arsi itu adalah terbitnya matahari. Ini di timur. Artinya kita perpanjang ke titik matahari. Nah, ini matahari, berarti matahari di sini, kemudian terbit di sini waktu salat duhur, kemudian waktu salat asar, kemudian di sini waktu salat maghrib. Kalau misalkan rekan-rekan lihat dari sini ke sini, ada yang sangat membedakan. Dari sini ke sini, dengan yang atas atau yang bawah, lebih banyak yang besar mana? Yang bawah. Kenapa? Nah, kenapa itu? Nah, ini otomatis kalau misalkan yang bawah lebih besar, artinya
malam harinya lebih panjang. Malam harinya lebih panjang dibandingkan dengan siang hari yang lebih pendek. Nah, kalau misalkan kita coba ke selanjutnya, ini deklinasinya positif. Nah, jadi yang dari tadi deklinasinya negatif. Negatif. Ya? Negatif. Nah, sekarang deklinasinya positif. Ya. Nah, dari deklinasi yang positif berarti dari Peki dia naik ke arah kutub utara langit sejauh 23 derajat. Kita buat lengkungannya. Nah, seperti ini. Berarti sekarang titik terbitnya itu di sini. Oh, jadi berubah tempat ya? Ya, jadi berubah. Kemudian di sini ada yang namanya titik terbenam. Jadi matahari itu bergeraknya seperti ini. Dari sini terus bergeser. Jadi miring geraknya itu. Di sini waktu saat duhur, kemudian di sini waktu saat asar, kemudian maghrib. Nah, jadi dari sini ke sini lebih besar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Berarti kesimpulannya apa? Ya, jadi kalau sahum dia lebih panjang, siangnya lebih lama daripada malam. Nah, jadi seperti itu. Tanpa kita hitung juga, kita sudah tahu. Jadi kita bisa memprediksi bahwa di Helsinki ini siang harinya lebih panjang daripada malam hari. Nah, untuk aplikasinya ke bola langit waktu saat maghrib, kita tahu yang namanya waktu saat maghrib itu ketika matahari terbenam. Jadi matahari itu harus ditempatkan di bawah ufuk. Ya. Nah, ini di bawah ufuknya berarti mataharinya terbenam. Artinya matahari harus sejalur dengan warna merah. Ini ekliptika jalannya matahari kalau dilihat dari bumi. Nah, kalau misalkan kita coba aplikasikan ke stellarium misalkan ya, ini ketika matahari terbit. Nah, ini ketika jam 3 pagi lebih 12 menit. Kalau kita percepat, matahari itu akan jalannya seperti ini. Jadi geraknya itu miring. Miring. Ya, miring. Oh, biasanya kan ke atas gitu ya? Nah, kalau itu di Bandung di Bandung ke atas. Tapi kalau misalkan di Helsinki geraknya itu miring. Kalau kita percepat lagi, misalkan ya, supaya ini tuh. Jadi sangat miring. Kita bisa membuktikan berdasarkan simulasi seperti ini menggunakan stellarium. Nah, dari sini maka kita buat yang namanya, kalau kita sudah menentukan titik mataharinya di sini, kita tinggal buat yang namanya segitiga bola. Matahari terbenam ya, Ustaz ya. Nah, ini titik matahari terbenamnya. Ini untuk waktu saat maghrib. Nah, jadi titik segitiga bolanya itu adalah dimulai dari K-nya itu adalah kutub, kemudian Z-nya itu adalah zenit, M itu adalah matahari, K-nya itu adalah kutub lagi. Jadi kita cari kutub dulu. Kita cari kutub yang ada di atas. Kutub yang ada di atas itu KUL atau KSL? KUL. Nah, berarti KUL yang di atas kita titik acuannya itu di KUL. Kemudian kita buat garisnya. Nah, seperti ini dari KUL ke zenit. Ya. Dari zenit ke matahari. Tuh, dari matahari ke KSL. Nah, jadi seperti ini segitiga bolanya itu. Oh, itu yang dinamakan segitiga bola. Bukan bola langit. Ya, segitiga bola. Selanjutnya. Mungkin yang sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Fitri Laila. Silakan. Ustaz boleh buka pertanyaan nggak? Ya, silakan. Apa ya, tadi saya mau nanya tapi lupa. Sebentar. Kayaknya udah dulu deh, Ustaz. Cukup dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan ke saudari Fitri, silakan. Nah, teman-teman. Oh iya, Ustadz. Nah, saya baru ingat pertanyaannya. Oh, silakan. Pernah saya lihat video, jadi itu dia tuh matahari belum sampai terbenam, tapi udah muncul lagi. Nah, itu gimana tuh, Ustadz, kondisinya? Nah, kita coba simulasinya di sini. Nah, kalau misalkan kita tapi lihat. Tapi bener ya ada ya kayak gitu? Nah, ada. Di sini kita lihat tuh matahari
Ini titik terbenamnya. Mm-mm. Kalau kita hilangkan tanahnya, maka akan seperti ini. Nah, ketika kita ini, kita coba lagi tuh, ini ke arah utara miringnya itu. Ketika mau terbenam, Mm-mm. tidak jadi. Nah, itu faktor apa tuh Ustadz yang mempengaruhi? Nah, itu tadi karena titik pengamatnya itu berbeda. Sebagaimana tadi di dalam bola langit. Nah, ini kalau misalkan semakin ini P-nya lintang tempatnya itu kalau misalkan mendekati kutub, Mm-mm. artinya dia P-nya itu semakin ke bawah. Mm-mm. Ya kan? Nah, kalau P-nya semakin ke bawah, otomatis nanti jalannya matahari akan ke atas. Semakin lama juga, Semakin lama juga, maka yang ini akan angkat ke atas. semakin pendek. Semakin pendek. Oh. Otomatis bisa jadi selama 6 bulan siang terus. Oh, bisa kayak gitu. Iya, bisa. Karena ini kan simulasi seperti ini. Berarti memang ada ya yang kayak gitu ya. Ya, ada, tentu saja. Otomatis nanti juga kalau misalkan seandainya dekinasinya di bawah tadi yang negatif, bisa jadi kalau misalkan P-nya terlalu rendah ke bawah ke daerah kutub, Ya. maka dekinasinya juga akan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, otomatis tidak ada yang namanya siang, Jadi malam. malam terus. Tapi kalau yang ini tidak ada yang namanya malam, tapi siang terus. Nah, seperti itu. Berarti kita lihat dari seberapa dekat ini Oh, cool. Ya, dengan zenit ya. ya, betul. Jadi kalau misalkan KL-nya terlalu dekat dengan zenit, semakin dekat ke zenit, artinya dia semakin berada di daerah kutub. Kalau misalkan berada di daerah kutub, artinya dekinasi mataharinya itu bisa jadi dia tidak menyentuh tanah. Hmm. Atau yang paling sering terjadi itu adalah kalau misalkan di daerah Helsinki, misalnya yang dekat dengan kutub, ketika sudah terbenam, tapi dia akan muncul lagi. Tidak membutuhkan waktu lama, dia akan muncul lagi. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan sampai 12 jam malam, Ya. sementara siangnya kan 12 jam juga. Nah, kalau di Helsinki hanya beberapa jam itu malamnya. Ada kemungkinan nggak Ustadz kalau si keselnya ini naik gitu? Bisa jadi naik. Nah, naiknya itu mengikuti tadi. Kalau yang coolnya ini kan karena lintang utaranya, kita berada di lintang utara, artinya coolnya ke atas. Mm-mm. Tapi kalau misalkan di sininya LS, Oh, iya. berarti keselnya itu ke atas. Oh, otomatis berarti P-nya ke sini. tergantung dari Data P-nya oh iya. gitu. Nah, baik, kita aja sih yang ditanyain. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Apa yang belum teman-teman pahami bisa ditanyakan, insya Allah akan Ustadz Zaid jawab ya Ustadz ya pastinya Insya Allah. ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang bola langit mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman semua dan semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya. Kami pamit undur diri. Saya Fitrilatul Mubarakah Dan saya Zaid Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.